Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Basori PIK Singosari Malang. Beliau seorang yang allamah, putra dari allamah Karim bin Karim. Beliau adalah salah seorang yang dihormati di Indonesia ini. Beliau adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama, tapi yang ada embel-embelnya atau biasa kita sebut dengan NUGL, garis lurus. Berarti mafhum mukhalafahnya di NU itu ada yang tidak lurus garisnya berarti. Dan beliau yang lurus-lurus saja. Saya mohon tepuk tangan untuk beliau. Yang saya muliakan Kiai Haji Abdul Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Bata-Bata. Yang saya muliakan Sayyidatina Nyai Haja Muti'ah Abdul Mukid yang kebetulan hadir. Bapak saya juga tadi hadir di sini, alhamdulillah. Entah dengan doa apa anak-anak sore ini bisa menghadirkan kedua orang tua saya. Padahal saya sama sekali tidak matur pada bapak saya untuk hadir ke sini. Yang berikutnya yang saya hormati seluruh orang-orang alim di sini, ada akhinal kiram Kiai Haji Muhammad Isbat Al-Yamani, sama ya banyaklah, ada Kiai Haji Abdul Khalik. Beliau ini orang yang cerdas tapi nakalnya seperti saya. Ada Kiai Haji Fauzi Demanhuri, ada Kiai Haji Muhammad Ilyas Hasan, ada Al Habib. Apa kabar Beb? Beliau pembela Islam, dan seluruh tokoh-tokoh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, seluruh panitia yang hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, amin. Tapi tentu saja yang saya hormati juga siapapun yang berdoa agar tidak hujan, Anda terkabul doanya. Wali murid dan para murid dan yang mendapatkan gelar terbaik tadi, the best itu, good is not good enough, be the best. Cukup baik itu tidak cukup, baik saja tidak cukup, cukup baik apalagi, jadilah terbaik. Tapi saya menyetir perkataan seorang ahli yang sekarang sedang booming itu, bahwa piala itu, ijazah itu adalah tanda pernah bersekolah, bukan tanda pernah berpikir katanya. Jadi piala itu hanya sebuah piala. Yang paling penting itu adalah apa yang ada di dalam hati sampean. Jadi pekelareh oleh piala cek benjaan terbaik di antara yang ada, yang mau nempian tak takut ke pangeran, maka sampean adalah kosong itu. Karena itu yang paling penting itu. Pertama, idza tammal amru wa naqsuh. Ketika sesuatu itu sempurna, maka kelihatanlah hal-hal yang tidak tidak menyempurnakan kesempurnaan itu. Acara ini adalah acara pertama kali yang berubah format. Alhamdulillah anak-anak sore mau untuk berubah gitu. Ini acara dipaketkan dengan pekan ngaji yang akan dimulai insyaallah nanti malam itu dan akan diakhiri insyaallah 10 hari lagi. Saya berharap tahun depan bukan hanya MDU tapi juga anak-anak TK itu juga bisa ikut gabung gitu. Sebenarnya kemarin kita tawarkan tapi mereka tidak siap. Tidak siap untuk ikut sama dengan kita ya, karena mungkin jadwalnya. Tapi insyaallah tahun depan mungkin bisa. Karena lebih baik bersatu daripada berpisah itu. Lebih baik menjadi lebih baik daripada stagnan itu. Karena itu sebuah keniscayaan. 10 tahun yang kemarin kita masih mendengar, kita masih mengagumi sebuah merek
atau brand terkenal dari Finlandia bernama Nokia. Tapi entah bagaimana ceritanya, Nokia yang seakan-akan tak tergoyahkan itu kalah oleh Samsung. Samsung tak berapa lama kalah oleh Apple. Apple sekarang kalah dengan HP-HP Cina itu. Jadi inovasi itu adalah sebuah keharusan. Saya teringat perkataan oleh almarhum guru saya, Profesor Dr. Muhaimin, guru besar UIN Malang. Beliau mengatakan, jangan kata sebuah perubahan, diam pun itu penuh risiko. Ketika ada sebuah restoran umpamanya, dia spesialis di rawon umpamanya, dan dia pertahankan itu, resepnya semuanya dia pertahankan, otentik dari rasa itu dia pertahankan. Itu bagi beliau mungkin adalah hal yang baik. Tapi itu juga berisiko karena pelanggan cenderung bosan itu. Maka kita harus berubah juga. Dulu Rasulullah juga update. Dulu Rasulullah berperang menggunakan panah dan itu senjata paling canggih waktu itu. Seandainya ada senapan, mungkin Rasulullah juga pakai senapan. Lah, ini masalah terbesarnya. Kadang-kadang perubahan itu kita sikapi dengan berlebihan. Acara ini saya pikir luar biasa. Saya minta tepuk tangannya untuk MDU. Tetapi tetap saja saya adalah seorang yang kritis itu. Saya melihat bagaimana sebenarnya ada kekhawatiran oleh teman-teman dan sekaligus juga saya, bahwa ternyata murid-murid putri sudah mulai besar di sini. Anak-anak kelas 6 itu saya pikir sudah itu tingginya berapa senti itu. Tadi malah hampir sama dengan ustadznya. Yang bikin saya kurang nyaman itu adalah ketika ada slide show masalah calon yang terbaik dari santri putra itu ustadznya malah tak hafal namanya. Tapi ketika yang putri mereka hafal luar kepala itu. Itu adalah kedunguan saya pikir. Dan ironisnya ini diucapkan di depan pengasuhnya begitu. Apalagi di luar, di belakang saya, bagaimana itu? Sebelum saya dimarahi oleh Kiai Lutfi Basori, saya marah duluan ini. Karena ini bukan tanggung saya, anak beriun min hadza. Dan ini yang putri ini adalah anak-anak dari tangga karena belum mondok, jadi dia tidak timbang sekolah di luar, mending sekolah di sini. Jadi ini yang jadi apa ya? Al-amru idza dhaqa tasa wa idza tasa dhaqa. Jadi ini bahan evaluasi untuk tahun depan, semoga lebih baik dan ya semoga Pak Ustadz juga tidak bergenit-genit ria di depan panggung begitu kira-kira. Nantilah gampang kalau Ustadz pengen yang beneran, nanti saya carikan di Putri banyak stoknya kok. You buy one get one free. Anda kawin dengan anak putri, banyak yang belum nikah yang sudah sepuh-sepuh itu, Anda dapat 2-3 bahkan. Tapi bagaimanapun juga saya minta tepuk tangan untuk MDU ini. Anak muda memang luar biasa. Saya sudah punya keyakinan kuat pada kepala sekolah kita ini, Ustadz Abror ini. Beliau luar biasa. Jadi itu tadi malam itu waktu rapat tidak ada slide ini. Itu inovasi itu. Pekan ngaji itu punya 7 elemen mas, 7 elemen. Ada entertainingnya juga, tapi entertaining dengan catatan itu. Catatannya adalah dia tidak mengurangi marwah kita. Jadi itu sebenarnya itu. Cuman karena memang MDU ini dan TK itu unik ya, karena tidak bisa dipisahkan karena memang ada yang putri, ada yang putra. Kalau yang pondok yang reguler alhamdulillah sudah. Jadi kita perbaiki nanti itu. Yang penting ada semangat untuk maju lebih baik lagi. Karena ini mohon maaf, kenapa saya ngundang Kiai Lutfi Basori gitu. Beliau tadi juga tanya ke saya, apa yang mau saya sampaikan? Saya jawab, terserah jenengan. Hanya saja tema kita, termasuk juga tema dari festival atau mahrojan ini adalah kun solehan wa muslihan. Jadilah generasi yang baik dan membuat baik gitu. Istilahnya apa? Let's make things better. Mari jadikan segalanya lebih baik. Apa saja? Memilih pemimpin, cari yang lebih baik. Saya tidak kampanye, nanti bahaya itu. Memilih istri, cari yang lebih baik. Memilih guru, cari yang lebih baik. Semuanya harus lebih baik. Dan saya ingatkan ya, di tengah kita sekarang ini berdebat tentang hukumnya tahlil itu, di tengah kita berbeda pendapat
tentang banyak hal di Indonesia, terlebih umat Islam sendiri. Orang Amerika dan Jepang itu sudah hampir sekarang ini tinggal eksekusi. Dia mau bikin lift ke luar angkasa. Bayangkan lift ke luar angkasa, benih madrasah ke luar angkasa itu. Kita masih nggak bisa bikin mobil. Ada sih Indonesia katanya mau bikin mobil apa namanya SMP apa SMK ya. Itu belum entah gimana mobilnya itu. Itu orang-orang luar sudah bikin mobil otonomos, mobil yang disetir dengan AI itu apa? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi nggak usah supir. Ini kabar buruk untuk supir karena mereka akan pensiun gitu. Lah kita belum apa-apa. Kalau umpama mohon maaf, sekiranya sekarang itu ditakdirkan perang dunia ketiga, Pandura itu kena perang juga, Jawa Timur kena perang juga, musuh dengan Amerika, Cina, Rusia dengan segala senjata yang luar biasa. Saya mau tanya, peluang menang Anda berapa? Senjata kita paling canggih itu mercon bentengan. Kalau bahasa Jawa bondet itu paling canggih sudah. Ada yang namanya apa itu? Celurit itu. Tapi celurit ini untuk nyampe ke musuhnya sulit sekali itu. Kita maksimal pakai drone ini untuk syuting aja. Amerika drone untuk membunuh orang itu. Jadi kita butuh lebih baik lagi. Jadi larilah, jangan hanya jalan saja. Yang lain itu sudah pakai buruk, kita pakai sepeda ontel itu lah. Ini faktanya, setiap 8 jam sekali ada satu aplikasi baru di dunia IT. Jadi di dunia ini setiap 8 jam ada penemuan baru di dunia teknik komputer itu. Lah kita belum menemukan apa-apa, ya kun gitu aja. Itulah kenapa perubahan itu harus ada. Tapi perubahan yang tidak merusak esensi tradisi agung kita. Sekarang Pak Yai santri bata-bata alhamdulillah sudah ada di Taiwan, sudah ada di Cina, sudah ada di Brunei. Brunei bukan hanya Ustadz Bashiron itu, ada yang kuliah juga, ada yang di Malaysia. Di Malaysia kita malah sudah buka ada sekitar 3 TK begitu. Dan besok akan buka juga Prakom dan yang lain. Ada juga sekarang lagi di Tunisia, di Libanon. Nanti tiap negara akan ada anak bata-bata. Dan saya tidak khawatir mereka berubah. Karena saya katakan pada mereka, kala ilmuna khud masofa wada makadar. Ambil yang baik dari mereka, tapi ingat sulam sefinah bidayah tetap dalam hatinya. Kira-kira begitu. Jadi majulah MDU, silahkan Anda lari, tapi jangan lupa dari mana Anda berasal. Karena kita orang salaf dan saya bangga mengakui itu. Dulu saya betul-betul malu kalau ke mall nggak pakai celana. Sekarang saya justru malah malu kalau ke mall pakai celana. Karena sarung itu adalah identitas kita. Terlebih nggak ada celana saya yang muat sekarang. Oke, saya haturkan waktu ini kepada beliau karena beliau ini ada miskomunikasi. Saya pikir tadi sudah hampir selesai tapi belum selesai. Kasihan beliau. Beliau ini insya Allah masih nginep, besok pagi baru pulang, dan nanti malam ada pertemuan dengan kiai-kiai yang lain. Nanti malam juga ada Buya Yahya di acara pembukaan pekan ngaji. Silakan hadir. Dan selama 10 hari ke depan itu ada 28 materi yang akan kita seminarkan itu. Ada ngaji macam-macam itu. Dan itu gratis. Ada ngaji pendidikan, ada ngaji silat. Ngaji silat itu Pak Budi Kobra dengan Ken Wiro Sableng 212 itu. Ada Mas Daniel Ansar Simanjuntak, ada Adrian Husaini yang anti liberal itu, macam-macam. Ada insya Allah Fadlizon, ada Fakhri Hamzah, ada yang lain itu. Jadi banyak orang-orang penting itu. Semuanya free, gratis. Ini eman ini untuk ya biaya pemateri itu semuanya kira-kira sekitar 220 jutaan gitu. Dan ini gratis. Kenapa harus bayar? Ilmu kan bayar, kencing aja bayar. Itu paradigma lama itu. Saya tidak suka itu. Ulama dulu dia ngajar bukan untuk dapat materi, tapi materi yang ngejar dia. Ulama sekarang banyak yang ngejar materi sehingga akhirnya oleh Allah dijauhkan dari materi sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Karena bukan saya pembalimnya dan saya adalah tuan rumah, dan tuan rumah yang baik adalah mempersilahkan tamunya dengan sangat baik. Saya persilahkan beliau, Pak MC, tolong jangan ngomong, biar saya sendiri yang ngomong. Saya persilahkan ke Haji Lutfi Basori untuk berpidato. Tepuk tangan.